Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, ia memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan integrasi bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan Maklumat 5 September 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menempati jabatan penting di pemerintahan. Seperti contohnya, ia merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama setelah kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973 hingga 1978, dan menjabat sebagai Menteri Negara selama beberapa periode. Masa kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir di Ngasem, Yogyakarta, pada 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Ketika baru berusia 2 tahun, Dorojatun menyandang status sebagai putra mahkota Yogyakarta. Kemudian, di usia 4 tahun, ia telah dididik untuk tinggal terpisah dari keraton. Dorojatun tinggal bersama keluarga Belanda, Mulder, yang menjabat sebagai kepala sekolah Neutrale Hollands Javaanse Jongen School di daerah Gondokusuman. Selama tinggal bersama keluarga Mulder, Dorojatun dipanggil dengan nama Henkie, yang diambil dari nama pangeran Belanda, Hendrik. Nama Henkie terus melekat padanya sampai ia sekolah dan kuliah di Belanda. Pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dorojatun menempuh pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Frobel School dan Eerste Europese Lagere School B. Setahun setelahnya, ia pindah ke kediaman keluarga Cok dan sekolah di Neutrale Europese Lagere School. Setelah lulus pada 1925, Dorojatun melanjutkan ke Sekolah Menengah Hogere Burgerschool, HBS, Semarang. Sewaktu sekolah di HBS, ia tinggal bersama keluarga sipir penjara Semarang, Voskuil. Namun karena merasa tidak cocok dengan lingkungannya, ia pindah ke HBS Bandung pada 1928. Di Bandung, Dorojatun tinggal bersama tentara militer Belanda, Letkol de Boer. Namun, sebelum pendidikannya selesai, ia diminta oleh sang ayah untuk belajar ke Belanda. Ia pun berangkat pada Maret 1930 dengan didampingi oleh keluarga Hofland, seorang direktur pabrik gula. Pas sesampainya di Belanda, Dorojatun sekolah di 2 lembaga yang berbeda, yakni HBSB dan Stedelijk Gymnasium. Setelah lulus pada 1934, ia pindah ke Leiden dan masuk ke Universitas Leiden mengambil studi Indologi, yakni studi tentang administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan di Hindia Belanda. Belum sempat menyelesaikan tugas akhirnya, Dorojatun dipanggil untuk kembali ke Indonesia pada 1939, menjadi Sultan Yogyakarta sesampainya di Batavia pada Oktober 1939. Saat sedang bersiap, sang ayah menyematkan keris Kiai Jaka Piturun kepadanya, yang menjadi penanda bahwa ia merupakan pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Pada 22 Oktober 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII meninggal dunia, dan tahta Kesultanan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Dorojatun. Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta ke-9 pada 18 Maret 1940 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menyandang 2 gelar sekaligus, yakni Pangeran Adipati Anom Hamengku-Negara Sudibiaraja Putra Narendra Mataram dan Sampeyan dalam ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 9.
Masa pendudukan Jepang. Sewaktu Jepang menduduki Indonesia, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa, Romusha. Untuk melindungi rakyatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang. Usulan itu diterima oleh Jepang, sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari Romusha. Masa kemerdekaan. Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada awal kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendukung penuh NKRI. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Lewat amanat 5 September 1945, Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta masuk dalam NKRI. Pemerintah pusat menerima dengan baik amanat tersebut, yang kemudian mengirim Mr. Sartono dan Mr. Amaramis ke Yogyakarta untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta yang telah ditandatangani oleh Soekarno pada 19 Agustus 1945. Mengusulkan pemindahan ibu kota Indonesia pada 4 April 1946, ibu kota Indonesia sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta yang sangat tidak aman setelah kedatangan sekutu. Melihat kondisi di Jakarta yang sedang tidak aman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengirimkan sebuah surat pada 2 Januari 1946. Isi dari surat itu adalah apabila pemerintah RI bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta hingga kondisi aman kembali. Tawaran itu pun disambut baik oleh Presiden Soekarno, yang kemudian memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Sultan juga memberikan sebagian dari keraton untuk dibangun Universitas Gadjah Mada, UGM. Setelah itu, pada masa Kabinet Syahrir III, untuk pertama kalinya Sultan menjadi salah satu anggota kabinet. Ia diangkat menjadi Menteri Negara pada 1947.